Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Intan Taufik, teman-teman peserta kelas metabolomik, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rudina Nurhasi Hombing, NIM 104-18028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu rancangan proyek terkait metabolomik dengan judul Diagnosis Penyebab Diare berdasarkan analisis Volatile Organic Compound atau VOC sebagai tugas dari kelas BM 3201 Metabolomik yang diampu oleh Bapak Intan Taufik, SSI, MSI, PhD. Outline presentasi kali ini terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, rancangan penelitian, dan rancangan biaya. Diare merupakan salah satu gejala penyakit pada pencernaan yang umumnya menyerang anak-anak, namun tak jarang pula menginfeksi orang dewasa. 2.195 anak setiap harinya meninggal karena diare, di mana jumlah tersebut melampaui akumulasi dari jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS, malaria, dan campak pada anak, berdasarkan data dari CDC tahun 2015. Transmisi pada penyakit ini umumnya terjadi karena fasilitas sanitasi yang kurang baik, di mana sistem sanitasi umumnya digunakan untuk dikonsumsi, proses pengolahan serta konsumsi makanan yang kurang higienis, serta aktivitas sehari-hari. Penyakit diare dapat disebabkan oleh bakteri, virus, protista, dan intestinal bowel syndrome atau IBS. Bakteri, virus, dan protista penyakit infeksius, sedangkan untuk IBS terjadi karena gangguan saluran pencernaan. Treatment ataupun perawatan yang diberikan untuk setiap penyebab diare berbeda-beda. Pada bakteri dapat diberikan antibiotik, untuk virus diberikan antiviral, untuk protista dan IBS akan diberikan obat-obatan yang berbeda untuk keduanya. Treatment ini bersifat spesifik untuk setiap penyebab diare dan tidak dapat diberikan secara acak karena selain tidak bersifat menyembuhkan, juga dapat menimbulkan beberapa efek samping, misalnya resistensi antibiotik. Metode diagnosis penyebab diare secara konvensional seperti dengan PCR, kultur, ataupun dengan mikroskopis membutuhkan waktu relatif lebih lama dan juga harga yang lebih mahal. Beberapa instrumen juga tidak portable, sehingga akan jadi cukup sulit untuk digunakan di daerah yang aksesnya terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen yang murah, berukuran kecil, ringan, portable, dan juga memberikan hasil yang relatif lebih cepat. Tantangan itu dapat dijawab dengan suatu instrumen yang disebut sebagai electronic nose. Dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, maka proyek ini ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan tujuan merancang metode diagnosis yang non-invasif untuk identifikasi penyebab kejadian diare berdasarkan analisis volatile organic compound atau VOC melalui instrumen electronic nose. Siapa yang belum pernah mendengar istilah diare? Diare merupakan indikasi dari penyakit pencernaan, di mana pada diare terjadi disfungsi usus yang ditandai dengan peningkatan pengeluaran feses yang cair. Diare dapat mengakibatkan hilangnya cairan, elektrolit, dan nutrisi. Bahkan untuk infeksi yang disebabkan oleh beberapa patogen dapat menimbulkan kematian karena dehidrasi yang berlebih. Diare memiliki gejala sampingan berupa demam, mual atau muntah, kram perut, dan juga dehidrasi. Lalu, apa itu biomarker dan VOC? Biomarker merupakan molekul biologis yang dapat digunakan sebagai penanda kondisi fisiologis makhluk hidup. Pada diare, yang disebabkan oleh infeksi patogen, akan terdeteksi adanya biomarker patogen, yaitu metabolit yang berasal dari jaringan metabolisme mikroba patogen yang berperan dalam penyakit infeksius. Dalam proyek ini akan dilakukan analisis terhadap volatile organic compound. Sesuai dengan namanya, volatile organic compound merupakan metabolit yang mudah menguap dan juga dapat berasal dari berbagai kelas nyawa organik. Setiap penyakit diketahui memiliki suatu metabolit unik yang kemudian digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi penyakit tersebut, sehingga keberadaan suatu metabolit unik ini dalam sampel klinis memberikan petunjuk informatif yang spesifik terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Sampel yang dapat digunakan untuk memperoleh biomarker ini ataupun VOC berasal dari urin, feses atau stool, dan juga sampel darah, dan masih banyak lagi. Pada proyek ini akan digunakan sampel dari feses karena bersifat non-invasif, yaitu proses sampling yang tidak mengakibatkan rasa sakit pada pasien. Selain itu, pada sampel feses juga dipilih karena berhubungan langsung dengan saluran pencernaan.
Berikut merupakan daftar metabolik biomarker VOC yang dapat digunakan untuk diagnosis penyebab diare. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan sampel selain feses seperti yang telah dilingkar dengan warna merah. Juga ada penelitian yang belum diketahui komponen VOC dari feses penderita diare yang disebabkan oleh Ethmophilus stolithica. Karena pada rancangan penelitian ini akan digunakan sampel feses, maka perlu dilakukan identifikasi VOC dari sampel feses yang belum teridentifikasi. Identifikasi ini juga tidak terbatas hanya untuk list yang ada di tabel ini, tapi juga dapat melibatkan berbagai penyebab diare yang belum masuk dalam list. Berikutnya, mari kita kenalan dengan electronic nose. Electronic nose merupakan suatu perangkat yang mengimitasi struktur dan fungsi dari hidung manusia, mampu mengenali bau sederhana dan bau kompleks, dan tersusun dari rangkaian sensor kimia dan sensor elektronik. Untuk penggunaan electronic nose sebagai instrumen diagnosis, maka harus dilakukan pembuatan database dari biomarker VOC yang diujikan dengan memaparkan sampel yang telah teridentifikasi ke instrumen electronic nose. Dalam penggunaannya, digunakan bahasa software untuk membuat suatu database juga untuk identifikasi dari biomarker tersebut. Kini, electronic nose terdiri dari berbagai tipe. Tipe yang akan digunakan dalam rancangan ini adalah electronic nose yang akan dikombinasikan dengan gas chromatografi atau GC dan digunakan untuk identifikasi biomarker dari sampel stool. Identifikasi biomarker ini tujuan untuk mengetahui korelasi dan juga perbedaan dari biomarker yang dihasilkan dari setiap penyebab diare yang berbeda. Pada rancangan ini, metode kerja instrumen electronic nose dan GC yang digunakan mengacu pada Hierarchical INO. Sedangkan untuk diagnosis dan juga untuk pembuatan database digunakan electronic nose yang lebih portable. Berikut merupakan overview dari rancangan penelitian ini, dimulai dari identifikasi biomarker, pembuatan database oleh instrumen, dan juga diagnosis. Langkah pertama adalah untuk identifikasi biomarker. Jadi, sampel stool dari pasien yang telah diketahui penyebabnya dan juga sampel yang sehat diambil dan ditempatkan pada vial tube, ditutup dengan septa SIPTFI, dan dipreservasi pada suhu dingin jika sampel tidak langsung dianalisis. Berikutnya, sampel segar ataupun sampel yang telah terpreservasi akan dipanaskan dengan water bath dengan tujuan supaya komponen VOC-nya menjadi menguap dari sampel feses. Jadi dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu akan dihasilkan VOC dan kemudian akan terinjeksi dengan autosampler pada instrumen electronic nose dengan kombinasi gas chromatografi. Nah, selanjutnya VOC akan masuk ke kolom kromatografi, di mana pada instrumen ini akan digunakan kolom kromatografi logam yang memiliki suatu polaritas yang berbeda. Lalu fase gas yang digunakan adalah gas hidrogen. Setelah melalui rangkaian pemanasan, maka VOC akan terdeteksi oleh detektor. Setelah terdeteksi, maka VOC akan terseparasi dan terdeteksi dan dapat diamati pada perangkat komputer yang telah terinstalasi software. Output dari analisis sampel adalah data kromatogram, di mana data ini akan dilakukan analisis lagi lebih lanjut, antara lain dengan melakukan pencocokan indeks retensi kopat dengan database pada software untuk identifikasi komponen pada VOC. Lalu juga dilakukan penyimpanan komponen analisis untuk melihat korelasi biomarker antara penyebab diare. Lalu juga ada discriminant function analysis untuk mengetahui klasifikasi biomarker berdasarkan penyebab diare dan juga neural network analysis untuk mengetahui klasifikasi sampel berdasarkan penyebab diare. Berikutnya, setelah diketahui bagaimana korelasi dari biomarker dan juga perbedaannya antara satu dengan yang lain, maka dapat dilakukan pembuatan database pada instrumen electronic nose yang lebih portable. Jadi, sampel stool telah teridentifikasi dan juga sampel stool yang sehat akan ditempatkan pada vial tube dan juga dipanaskan seperti cara yang sebelumnya. Ketika VOC telah terekstraksi, kemudian akan terdeteksi oleh instrumen. Kemudian akan dibuat database berdasarkan penyebab diare dengan bantuan software. Setelah database terbentuk, dan instrumen electronic nose juga telah dikenalkan dengan aroma dari masing-masing VOC dari penyebab diare, maka dapat melakukan diagnosis. Jadi, sampel stool dari pasien akan dipanaskan dengan cara yang sama seperti tahapan sebelumnya, maka VOC pun akan terekstraksi dan terdeteksi oleh instrumen. VOC yang terdeteksi ini akan dicocokkan dengan database yang telah dibuat sebelumnya dan akan ditampilkan pada layar berupa output penyebab penyakit diare pada instrumen tersebut.
Berikut merupakan sebuah perkiraan harga secara kasar dari proyek ini. Tentunya perkiraan biaya ini belum termasuk dengan jumlah dari sampel yang akan diujikan, baik untuk identifikasi biomarker, pembuatan database, ataupun untuk diagnosis. Nah, sampai saat ini belum ditemukan secara spesifik berapa harga yang akan dibayarkan untuk suatu instrumen electronic nose, baik untuk yang dikombinasi dengan GC ataupun untuk yang portable. Namun menurut laman web yang ditemukan di spectrum.ieee.org, harga dari electric nose berada di rentang 5.000 sampai 15.000 US dollar atau sekitar 75 juta sampai 1,5 miliar rupiah. Tentunya harga ini yang dikombinasikan dengan GC pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang portable. Namun ditemukan pula suatu literatur oleh Masias dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang telah merancang suatu prototipe untuk instrumen electronic nose dengan perkiraan harga jual sekitar 200 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah. Wow, sangat murah bukan? Sekian presentasi tugas proyek penelitian dari saya. Terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Jika ada kritik, saran, tanggapan, pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berkesehatan ya, dan tetap semangat menaati protokol 6M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi. Sampai jumpa!